Gila, ranking FIFA Timnas Indonesia siap meroket tajam. Thailand turun, Vietnam mulai kepanasan, dan Garuda bisa melejit meninggalkan mereka hanya dalam 4 pertandingan saja. Pertanyaannya, apa benar ini titik balik sejarah sepak bola Asia Tenggara? Atau justru jebakan yang bisa menjatuhkan kita lebih dalam? Hari ini Indonesia masih tertahan di peringkat 118 dunia dengan 1154,55 poin. Ya, kita masih berada di bawah dua rival abadi kita di ASEAN. Thailand di 103 dunia dan Vietnam di 113 dunia. Seolah-olah Garuda terjebak di tengah, hanya bisa melihat rival-rivalnya berada beberapa langkah di depan. Tapi tunggu dulu, situasi ini bisa berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Saat Indonesia diam, negara-negara Afrika justru bergerak cepat. Di African Nations Championship 2025, banyak tim kecil mendadak panen poin. Kenya meroket ke peringkat 109 dunia dengan tambahan 8,39 poin. Mauritania melesat ke 110 dunia. Bahkan Madagaskar naik ke peringkat 114 dunia setelah menambah lebih dari 3 poin. Dan yang lebih mengejutkan, dampaknya langsung terasa ke Asia Tenggara. Thailand turun dari peringkat 102 jadi 103 dunia. Siresen Bunmatan dan kawan-kawan harus rela disalip Tanzania yang sedang menggila di Afrika. Ini bukti nyata, ranking FIFA itu dinamis. Thailand sudah jatuh, Vietnam mulai panas dingin, Indonesia sedang menunggu giliran untuk menyerang. Kuncinya ada di bulan September 2025. Indonesia akan bermain di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Bukan 1, tapi 2 pertandingan FIFA Matchday menunggu. 5 September menghadapi Kuwait yang saat ini berada di peringkat 138 dunia. Lalu 8 September menghadapi Lebanon yang saat ini berada di peringkat 112 dunia. Kalau Garuda bisa menyapu bersih kemenangan, tambahan sekitar 8 poin FIFA akan langsung diraih. Artinya, Indonesia bisa naik ke peringkat 116 dunia, melewati Libya dan Zimbabwe yang hanya unggul tipis. Dan ingat, ini laga kandang. Supporter di Gelora Bung Tama akan jadi bensin tambahan. Kita tahu, kalau main di Surabaya, atmosfernya bisa bikin lawan gemetar sebelum peluit berbunyi. Tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Oktober 2025, Garuda akan masuk periode paling berbahaya sekaligus paling menentukan. Lawannya, bukan tim sembarangan. Timnas Arab Saudi yang saat ini berada di peringkat 59 dunia, dan Timnas Irak yang saat ini berada di peringkat 58 dunia. Dua raksasa Asia dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Kalau Indonesia lengah, ranking bisa anjlok lagi. Tapi kalau mampu bikin kejutan, ini bisa jadi loncatan terbesar dalam sejarah sepak bola kita. Bayangkan, mencuri poin dari Arab Saudi atau Irak bisa mendongkrak kita mendekati peringkat 110 dunia. Sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan beberapa tahun lalu. Dan inilah yang bikin segalanya makin panas. Kalau Indonesia benar-benar meroket, siapa yang paling menderita? Betul, Vietnam dan Thailand. Vietnam, negeri yang selama ini merasa lebih unggul, selama bertahun-tahun berkoar-koar sebagai makan Asia Tenggara. Mereka selalu percaya diri berada di atas Indonesia, bahkan sering memandang kita dengan sebelah mata. Tapi kini, jarak itu makin terpangkas. Garuda perlahan mengepakkan sayapnya, dan di akhir tahun ini, Vietnam bisa saja mendapati dirinya disalip oleh Indonesia. Skenario yang dulu mungkin mereka anggap mustahil, kini nyata di depan mata. Lalu Thailand, negeri yang dulu disebut sebagai Raja ASEAN. Mereka punya sejarah panjang, mereka punya banyak gelar AFF, bahkan sering dijadikan tolok ukur oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tapi sekarang, tanda-tanda kejatuhan mulai terlihat. Mereka sudah turun dari posisi 102 ke 103 dunia. Singgasana yang dulu kokoh, kini mulai goyah. Dan kalau Indonesia benar-benar melesat, bukan mustahil Thailand harus menerima kenyataan pahit. Digeser oleh tetangga yang dulu mereka anggap adik kecil. Tapi tunggu dulu. Ada satu nama lagi yang tidak bisa kita lupakan dalam peta persaingan Asia Tenggara. Sebuah negeri yang selama ini selalu ingin menempatkan dirinya di atas Indonesia. Negeri yang pernah berkali-kali meremehkan Garuda. Negeri itu adalah Malaysia,
Malaysia, tetangga serumpun yang persaingannya dengan kita, bahkan lebih panas dari Vietnam dan Thailand. Mari kita lihat kenyataannya. Malaysia justru tertinggal sangat jauh. Bukan sekadar tertinggal, tapi tersungkur. Saat ini, Malaysia hanya berada di peringkat 125 dunia. Ya, 125. Dulu mereka percaya diri bisa selalu berada di atas Indonesia. Tapi hari ini, mereka bahkan tak mampu mengejar kita, apalagi melampaui. Inilah ironi terbesar. Negara yang dulu dengan angkuh meremehkan, kini harus rela melihat Indonesia terbang tinggi. Sementara mereka jatuh tertinggal jauh di belakang. Bayangkan, Vietnam mulai panik karena jaraknya makin tipis. Thailand ketar-ketir karena singgasananya goyah. Dan Malaysia? Mereka bahkan tidak mampu ikut lomba. Mereka tertinggal jauh di belakang, berjuang di ranking 125 dunia, seperti tim yang kehilangan arah. Supporter Indonesia tentu masih ingat bagaimana pedasnya ejekan dari Malaysia di masa lalu. Mereka sering menertawakan kita ketika sepak bola kita carut-marut. Tapi sekarang, sejarah mulai berbalik. Kini giliran Garuda yang menatap masa depan dengan percaya diri. Sementara Malaysia sibuk meratapi nasibnya sendiri. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri tegak, siap meroket, siap mengambil alih tahta Asia Tenggara. Tapi lebih dari sekadar Asia Tenggara, tujuan besar kita jelas. Piala Dunia 2026, ranking FIFA tinggi adalah modal. Ranking tinggi adalah simbol bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil. Ranking tinggi adalah alarm bagi Asia dan dunia bahwa Garuda sudah bangun dari tidur panjangnya. Dan saat kita benar-benar melewati Vietnam, melampaui Thailand, meninggalkan Malaysia jauh di belakang, maka dunia akan melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi kuda hitam, tapi kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Jadi inilah garis besar yang harus kita ingat. September adalah batu loncatan. Oktober adalah ujian sesungguhnya. Hasil 4 laga ini akan menentukan apakah Garuda hanya jadi penggembira atau benar-benar calon raksasa baru Asia. Indonesia sedang berdiri di pintu sejarah. Dengan dukungan penuh rakyat, racikan Patrick Kluivert, dan semangat juang anak-anak Garuda, kita bisa melihat momen langka. Indonesia menyalip Thailand dan Vietnam sekaligus. Kalau menurut kamu, bisakah Indonesia benar-benar melampaui Vietnam di akhir tahun ini? Apakah Garuda bisa memberi kejutan besar di bulan Oktober melawan Arab Saudi dan Irak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan like dan subscribe supaya semangat timnas makin membara. Ini saatnya Garuda terbang lebih tinggi.